Masa-masa yang tidak biasa ini menuntut semangat ulet dan pikiran kreatif. Sebagai komunitas pertambangan, kami berperan penting dalam mempertahankan GDP Indonesia melalui tantangan ekonomi COVID-19. Lebih daripada itu, sebagai pendidik, kami berperan penting yaitu untuk menjaga dan mendidik siswa-siswi karyawan perusahaan kami dan menjamin penyediaan pendidikan dan mendukung siswa kami agar berhasil dengan menavigasi tantangan yang dialami selama pandemi COVID. Kisah ini dan buku pedoman yang terkait menggambarkan perjalanan penyediaan pendidikan selama wabah COVID. Perjalanan ini harus fleksibel, inovatif, dan responsif terhadap pandemi COVID-19. Respons pendidikan yang utama terhadap pandemi COVID adalah memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat resiko. Tingkat resiko yang tinggi menuntut pembelajaran jarak jauh, yaitu belajar online. Kalau resiko berkurang dan protokol COVID yang ketat dilaksanakan, sekolah dapat memindahkan ke modul pembelajaran hybrid, yaitu kombinasi belajar tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, semodul transisi. Walaupun kurva infeksi COVID mulai rata dan tingkat resiko rendah, sampai vaksin COVID-19 ditemukan, bersekolah di masa kebiasaan baru akan memakai protokol COVID. Kelihatan bahwa di luar COVID, teknologi akan berperan lebih signifikan untuk siswa-siswi berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreativitas. Memang, pemakaian app online akan mempersonalisasi pembelajaran dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Nampaknya, pembelajaran jarak jauh tidak dapat menggantikan rumah sekolah sebagai tempat keterlibatan sosial. Protokol COVID untuk menerapkan pembelajaran tatap muka dalam model hybrid atau kebiasaan baru banyak dan berhubungan dengan kesehatan dan kebersihan, penjagaan jarak, screening, dan tindakan kontekstual yang lain. Video ini menyoroti banyak protokol ini. Protokol kesehatan dan kebersihan termasuk pemakaian masker wajah oleh semua personel, pelindung wajah untuk guru, stasiun cuci tangan dan sanitasi, dan pembersihan dalam kampus dengan secara teratur. Protokol penjaga jarak mendefinisikan kembali lingkungan belajar dan menyerang kepadatan populasi siswa melalui penjadwalan kreatif. Orang tua dan tamu dikecualikan dari kampus dan kapasitas bis berkurang 50%. Protokol screening termasuk pemeriksaan suhu pada kedatangan, masuk, kartu kesehatan keluarga, dan random sampling populasi sekolah untuk ditemukan kasus COVID-19 tanpa gejala. Protokol lain bersifat kontekstual seperti siswa dan fakultas yang berisiko tinggi dari COVID tidak boleh hadir, penundaan kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga, dan rencana darurat jika kasus COVID-19 terdeteksi. Ini adalah waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah waktu memerlukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tindakan untuk meminimalkan dampak terhadap penyediaan pendidikan. Kita harus bersemangat ulet dan proaktif untuk memastikan pembelajaran siswa. Siswa kami adalah masa depan kita dan kami harus menjamin pendidikan mereka dengan model pembelajaran yang kreatif dan bertanggung jawab seperti yang dijelaskan.
Model tersebut harus fleksibel dengan situasi COVID-19 dan berfokus pada keselamatan fakultas dan siswa kami. Jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, salam sejahtera. Selamat datang di tahun ajaran 2020-2021. Sekolah YPJ Tembagapura mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia, yaitu bahwa kesehatan dan keselamatan seluruh warga satuan pendidikan adalah prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Oleh sebab itu, pada awal tahun ajaran 2020-2021 ini, sambil menunggu keputusan pemerintah Indonesia dan gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Mimika tentang penentuan zona hijau, kuning, oranye, atau merah, maka sekolah YPJ Tembagapura akan mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran jarak jauh. Dalam perkembangannya nanti, jika Kabupaten Mimika sudah dinyatakan sebagai zona hijau, maka barulah sekolah YPJ Tembagapura dapat memulai masa transisi dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran model hibrid atau campuran, yaitu pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran jarak jauh dengan tatap muka. Untuk lebih jelasnya, hal itu akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Saat ini, hal terpenting adalah menyiapkan siswa untuk belajar lagi dalam situasi yang serba baru dan selalu memerlukan adaptasi. Sekali lagi, selamat datang di tahun ajaran 2020-2021 untuk para siswa sekolah YPJ Tembagapura. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Seperti halnya akhir tahun ajaran lalu, PAUD YPJ Tembagapura di tahun ini menggunakan kelas sisau dan Google Meet selama masa belajar dari rumah atau PJJ. Kami menyadari kebutuhan anak untuk bertemu dengan rekan sebaya maupun guru untuk mendukung proses interaksi dan kemandirian. Namun, kesehatan anak tetap menjadi prioritas utama kami. Pemenuhan gizi anak dan perilaku hidup sehat merupakan fokus bagi siswa PAUD saat ini di rumah. Kami berharap dibiasakan untuk mengkonsumsi buah dan sayuran serta minum air putih. Mereka juga dilatih untuk selalu mencuci tangan dan memakai masker serta menggunakan toilet. Setelah fokus ini tercukupi, maka dapat dilanjutkan dengan stimulus perkembangan anak. Pada masa pandemi ini, kolaborasi antara sekolah dan rumah sangat dibutuhkan karena Bapak Ibu tidak sendiri dalam menghadapi masa sulit ini. Jika Bapak Ibu mau berkonsultasi dengan sekolah, maka kami akan sangat terbuka untuk kerjasama tersebut. Guru pertama siswa adalah orang tua, oleh karena itu Bapak dan Ibu memiliki peran yang sama dengan kami. Pembelajaran jarak jauh yang akan dilaksanakan di SD YPJ Tembagapura akan dijelaskan dengan rinci oleh para wali kelas. Satu hal yang penting untuk diketahui adalah bahwa pada tahun ajaran 2020-2021 ini, muatan kurikulum yang penting akan dijadikan kendaraan untuk memotivasi, mengajak, dan membiasakan siswa belajar secara terstruktur dengan bantuan guru meskipun dengan proses pembelajaran jarak jauh. Sama dengan tahun ajaran yang lalu, pembelajaran jarak jauh tahun ini menggunakan platform aplikasi Seesaw untuk siswa kelas 1 sampai dengan kelas 4, tetapi dengan tambahan pengenalan penggunaan Google Classroom untuk siswa kelas 4. Untuk siswa kelas 5 dan 6, kita menggunakan platform aplikasi Google Classroom. Pembelajaran jarak jauh di SD YPJ Tembagapura adalah kombinasi antara pembelajaran secara sinkron dan asinkron. Maksudnya, ada waktu-waktu tertentu yang terjadwal untuk siswa melakukan pertemuan dengan guru dan teman sekelasnya melalui pertemuan secara online dengan video conference.
Dan ada waktu-waktu tertentu untuk siswa belajar secara mandiri, secara terjadwal dan dipantau hasilnya oleh para guru. Sedangkan untuk SMP YPJ Tembagapura, pembelajaran jarak jauh yang akan kami gunakan adalah dengan platform Google Suite. Sama halnya dengan pembelajaran tahun ajaran yang lalu, kami akan memberikan pembelajaran yang terjadwal selain siswa belajar secara mandiri. Untuk itu, kerjasama sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan guna mewujudkan impian siswa. Mari kita memberikan motivasi kepada para siswa di masa pandemik ini agar energi positif tercipta dan situasi ini segera berlalu. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untuk Masker, mau jangan sampai lupa. berangkat cek suhu Testing tubuh juga harus dulu, selalu dipakai. pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tangan dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Teman-teman nanti pulang kan ke rumahnya siapa? Loh, tidak boleh. Kalau kita pulang itu harus langsung pulang ke rumah, tidak boleh singgah-singgah. Iya, betul. Oke. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir gak usah, yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, ini panduan